Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang masalah kelebihan dan kekurangan pinjaman online UKU. Oke, saya akan berusaha seobjektif mungkin dan saya akan berusaha mereview aplikasi pinjaman online UKU ini sesuai dengan pemahaman saya dan pendapat pribadi saya ya teman-teman. Jadi jika ada yang perbedaan, ya mungkin itu preferensi kalian dan itu pendapat kalian sendiri teman-teman. Oke, sekarang akan saya bahas ya teman-teman, apa sih keunggulannya dulu nih dari pinjaman online UKU. Nah, keunggulan dari UKU adalah yang pertama, proses mudah, dana tunai tanpa jaminan. Jadi untuk melakukan pinjaman online di UKU, kalian cukup install aplikasinya, lalu kalian isi data-datanya, lalu kalian foto selfie KTP, dan kalian bisa segera mendapatkan pinjaman kalian. Nah, lalu keunggulan yang kedua, syaratnya hanya KTP tanpa slip gaji. Jadi UKU ini tidak meminta slip gaji kalian ya, hanya KTP saja yang dibutuhkan untuk bisa mencairkan dana atau melakukan pinjaman online di UKU, teman-teman. Lalu kemudian keunggulan yang ketiga, persetujuannya tergolong cepat. Jadi berbeda dengan aplikasi pinjaman online yang lain, UKU ini termasuk yang cepat ya teman-teman. Kurang dari 24 jam sudah cair. Nah, kemungkinan buat kalian yang merasa, Bang, kok saya kemarin lebih dari 24 jam ya? Nah, mungkin itu kalian melewati Sabtu Minggu, atau mungkin juga saat itu UKU sedang bermasalah, atau ada faktor-faktor yang lainnya. Tapi rata-rata kebanyakan adalah 24 jam proses pencairannya jika memang kalian disetujui, teman-teman. Keunggulan yang keempat, UKU ini sudah legal dan resmi 100% diawasi oleh OJK ya, teman-teman. Jadi kalian bisa cek daftar pinjaman online yang dikeluarkan atau dirilis dari OJK. UKU ini sudah termasuk ada di dalamnya, teman-teman. Lalu keunggulan yang kelima, tanpa dipotong biaya di muka. Nah, berbeda dengan aplikasi beberapa pinjol yang lainnya ya teman-teman. Di muka itu sekalian langsung dipotong biaya admin dan lain sebagainya. Jadi misal kalian pinjam 1 juta, kalau misalnya di pinjol yang lain kalian akan terima 700 karena 300 biaya administrasi dan lain sebagainya. Nah, sedangkan di UKU kalian akan tetap 1 juta. Nah, sisa biaya-biaya ini akan dibebankan ke cicilannya teman-teman. Nah, itu dia kelima kelebihan dari UKU ya, aplikasi pinjaman online UKU ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas kelemahannya nih. Nah, kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kelemahan dari UKU salah satunya adalah suku bunganya cukup mahal teman-teman ya. Jadi jika dihitung bunga per harinya itu 0,4%, maka sebulan bunga yang harus kalian bayar adalah 12%. Dan ini cukup lumayan besar ya. Ibarat kata kalau kalian pinjam 1 juta, jadi per bulannya itu kalian harus dikenakan bunga sebesar Rp120.000 teman-teman. Ini angka yang lebih besar ya dibandingkan pinjaman di leasing atau mungkin pinjaman di bank. Ini termasuk lebih besar atau mahal teman-teman jatuhnya. Nah, karena kalau kita hitung sampai 1 tahun ke depan ya bunganya total jadi 144% teman-teman. Ini sangat besar ya. Bayangkan kalian pinjam 1 juta misal dicicil setahun, itu kan kalian harus bayar hampir 2 kali lipat teman-teman. Bahkan ya 144% per tahunnya. Nah, kalau kalian pikir-pikir lagi, kalau misalnya kita mengajukan pinjaman di KTA, itu per tahunnya bunganya itu di kisaran 20% loh teman-teman. Jadi sangat-sangat jauh sekali. Kalau pinjaman online UKU setahunnya bisa 144%, kalau di KTA, di bank dan lain sebagainya itu cuma 20-30%. Jadi lebih rendah banget ya. Kalian bisa cek juga perbandingannya sangat-sangat jauh sekali teman-teman. Lalu kekurangan yang kedua, platformnya tergolong kecil ya. Jadi limit yang diberikan kepada kalian ini tergolong kecil, yaitu sekitar 5 juta saja teman-teman. Nah, bahkan untuk pinjaman pertama kalian nggak bisa loh semata-mata mengajukan pinjaman 5 juta. Pasti kalian bakal dapat jumlah pinjaman yang kecil. Ini hampir berlaku untuk semua pengguna baru ya. Kalian jarang atau sulit untuk bisa mendapatkan langsung 5 juta itu teman-teman. Nah, kemudian kekurangan yang ketiga, selain limit yang kecil atau platform yang kecil, tenornya juga nggak begitu panjang ya teman-teman. Jadi tenor yang diberikan itu paling panjang itu rata-rata cuma 6 bulan. Nah, berbeda dengan KTA dan pinjaman yang lain bahkan bisa sampai 12 bulan teman-teman. Jadi ya memang nggak bisa disalahkan ya, namanya pinjaman online yang jaminannya cuma KTP kalian, selfie kalian, dan lain sebagainya. Dan mereka mungkin tidak mau terlalu beresiko untuk memberikan pinjaman kepada orang-orang yang mungkin belum jelas historical keuangannya teman-teman. Ya mungkin BI checkingnya bersih, slip OJK bersih, tapi itu pun karena kalau dia tanpa atau sebelumnya tidak pernah melakukan pinjaman online dan gagal bayar. Nah, bagaimana kalau pas pertama di UKU mereka langsung gagal bayar? Nah, ini adalah hal yang diantisipasi dari UKU ya teman-teman. Nah, kemudian kekurangan yang kelima, UKU mengambil data-data kalian. Jadi ada yang bilang UKU ini juga meminta beberapa nomor-nomor telepon yang ada di kontak kalian untuk bisa diakses dan untuk bisa dihubungi. Nah, ini saya belum tahu ya ini benar apa tidak. Tapi kalau kita baca di
peraturannya, jadi peraturan detail ketika kalian mengajukan pinjaman, itu ada loh beberapa hal yang menyatakan bahwa UKU bisa menghubungi kontak-kontak yang ada di ponsel kalian, ya mungkin yang kalian daftarkan atau kalian izinkan ya teman-teman. Untuk di luar itu saya kurang tahu, tapi memang tidak bisa dipungkiri ya, beberapa oknum DC itu selalu memanfaatkan hal ini. Ingat ya teman-teman, DC itu nggak selalu mendapatkan data dari aplikasi yang kalian pinjam. Bisa jadi antar DC ini punya komunitas dan punya organisasi tersendiri di mana mereka bisa sharing data-data pribadi para peminjamnya untuk bisa digunakan sebagai media atau cara menakut-nakuti agar penunggak hutang tersebut takut dan segera membayar hutangnya teman-teman. Nah, untuk masalah poin kelima ini, menurut saya ini adalah resiko di semua aplikasi pinjaman online ya teman-teman. Kenapa ya? Karena kita menyebarkan data. Memang benar mereka diawasi oleh OJK dan gak bakal sebar data. Tapi kalian coba deh pikirkan, ketika izin mereka dicabut, ya mereka bebas dong. Mereka sudah nggak ada yang ngawasin lagi, dan mereka tetap punya data pribadi kalian. Nah, makanya saya bilang ini tetap resiko di semua aplikasi pinjaman online. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi pertimbangan kalian sebelum mengajukan pinjaman online. Kalau saran saya pribadi, lebih baik kalian pinjam aja di tempat yang jelas, yang besar, seperti bank atau mungkin rekan saudara dan lain sebagainya, di mana resikonya lebih kecil dibandingkan pinjaman online teman-teman. Ya memang proses pengajuannya lebih sulit, tapi kalau lebih aman, kenapa enggak? Gitu ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.